Eh, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang uji linearitas. Uji linearitas ini adalah uji prasyarat, salah satu uji prasyarat ya, yang sebelumnya kita bahas tentang uji normalitas di video sebelumnya. Sekarang kita ke uji linearitas. Uji linearitas ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Nah, data yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel x dan variabel y. Nah, dalam beberapa referensi ini dinyatakan bahwa uji linearitas itu merupakan syarat sebelum dilakukan uji regresi dan uji korelasi. Jadi harus melewati linearitas ini sebelum ke uji regresi dan korelasi. Menjadi prasyarat. Jadi harus linear dulu. Kemudian dasar pengujiannya saya kira sama dengan uji normalitas ya. Nilai signifikansinya harus lebih besar dari 0,05 dan itu akan eh, terdapat hubungan linear secara signifikan ya antara variabel x dan variabel y. Kemudian kalau dia sebaliknya, artinya kalau dia lebih kecil dari 0,05 nilai signifikansinya, maka kesimpulannya tidak terdapat hubungan linear antara variabel x dan variabel y. Seperti itu. Sekarang kita di sini saya sudah siapkan datanya di sini untuk motivasi dan hasil belajar. Jadi misalkan ada pengaruh motivasi terhadap hasil belajar misalkan penelitiannya. Maka di sini sudah ada sampelnya ada 26, kemudian kita masuk ke statistik SPSS-nya sekarang. Kita klik ke variable view, kemudian di sini name-nya di sini variable x-nya, variable independen dan y-nya adalah variable dependen. Kemudian di labelnya di sini kita ketik motivasi ya. Kemudian di sini hasil belajar. Oke, setelah itu kita ke data view ya, dan di sini muncul variable x dan variable y. Karena saya sudah siapkan di sini datanya, jadi saya copy saja langsung ya. Ini untuk memudahkan kita nanti dalam menggunakan uh, spesies ini ya. Seperti ini. Bisa sebenarnya diketik satu-satu tapi prosesnya akan lama. Jadi sebaiknya sebagai peneliti atau calon peneliti nantinya itu harus data hasil penelitian dalam bentuk misalkan seperti ini itu harus dibuat dalam Excel dulu. Kemudian setelah itu ya datanya sudah saya paste ke sini di Excel. Kemudian kita selanjutnya perintahnya adalah kita klik analyze ya. Kemudian kita ke compare mean ya. Kemudian kita klik mean. Nah, di sini sudah muncul ya. Kita ke motivasi ini adalah variable x-nya. Jadi dia ke independen di bawah ya. Tidak terikat. Kemudian variabel y-nya adalah variabel dependen yang terikat. Kemudian setelah itu kita klik option ya. Setelah itu kita centang ini test of linearity, lalu kita continue. Setelah itu kita oke. Selanjutnya ini muncul hasilnya, outputnya di sini ya. Deviation from linearity. Jadi untuk signifikansinya untuk membaca tabelnya ini ya, outputnya ini adalah bahwa signifikansinya yang kita maksud adalah 0,871. 0,871 itu adalah hasilnya dari ini. Artinya dia lebih besar dari 0,05. Jadi dasar pengujian tadi. Jadi nilai signifikansinya adalah lebih besar dari 0,05. Di sini saya sudah buat juga ya. Jadi 0,871 itu lebih besar dari 0,05. Artinya terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel motivasi yaitu x dengan variabel hasil belajar yaitu variabel y-nya seperti itu. Setelah itu baru dilanjutkan ke uji regresi atau korelasi. Selanjutnya kita ke uji homogen. Uji homogenitas ini adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama, artinya homogen. Varians yang sama, maka kita akan uji homogenitasnya. Nah, misalkan ini
dasar pengujian ini prasyaratnya adalah sebelum kita melakukan uji T, ya, uji T dan ANOVA. Seperti itu. Biasanya penelitiannya, misalkan kalau penelitiannya eksperimen, maka kita bisa menggunakan uji T ini. Seperti itu. Kemudian kita lakukan uji homogen. Nanti setelah uji homogen baru ke uji T-nya tadi. Kemudian kembali kita ke SPSS-nya. Di sini saya buat baru lagi, ya. Kita klik file, baru new, baru data. Seperti ini muncul. Oke, sekarang kita klik variable view. Oke. Sekarang saya perlihatkan dulu datanya, ya, dalam bentuk Excel. Ini uji homogen. Di sini saya sudah siapkan, ya. Misalkan di sini hasil belajar matematika, ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Biasanya seperti ini adalah penelitian eksperimen, ya. Jadi ada kelas eksperimen, ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrolnya. Kemudian di sini saya ada pretest dan posttest, ya. Kemudian ada kode kelas. Jadi harus kita tentukan dulu kode kelasnya. Kode kelas A itu khusus untuk kelas eksperimen, ya, kelas eksperimen ini. Kemudian kelas B-nya adalah kelas kontrolnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kode kelas ini untuk kelas A ini atau kelas eksperimennya adalah nomor 1, kasih angka 1. Kemudian kode kelas B ini angka 2. Seperti itu. Atau kelas kontrolnya adalah angka 2. Seperti itu. Setelah itu saya masuk ke Excel, ke SPSS-nya. Kita klik di sini hasil, ya, hasil saja, kita ketik hasil. Kemudian di sini kelas, seperti itu. Di label kita baru misalkan di sini yang kita mau uji homogennya adalah hasil belajar, yaitu untuk post testnya. Di sini yang post testnya. Jadi kita bisa juga di sini post test, ya. Kita ketik di sini di labelnya post test. Dan di sini kelasnya itu adalah kita ketik kode kelas. Nah, selanjutnya kita klik ke value ini, ya. Value ini ada tanda 3 ini di sini, titik 3. Kita klik saja. Oke. Value untuk 1, ya. 1 tadi, ya, untuk kelas A. Kelas A artinya dia kelas eksperimen untuk kode satunya. Untuk 2 itu kelas B. Oke. Kita add, baru kita oke. Selanjutnya kita ke data view. Sudah muncul hasilnya, hasil dan kelasnya di sini. Kemudian saya masuk ke Excel. Saya copy post testnya ini. Karena kita mau uji homogen untuk post testnya. Kemudian ini atau yang kita uji adalah post testnya. Kemudian kita paste. Saya sudah copy tadi, saya paste di hasil. Sudah, itu ada 21. Kemudian di sini ada kita copy dulu kode kelasnya, ya. Kemudian saya copy, kemudian kembali ke sini, kemudian saya paste. Sudah. Selanjutnya untuk kelas kontrolnya lagi, ya. Selanjutnya untuk kelas kontrol saya copy juga. Di sini beda sampelnya, jumlah sampelnya. Untuk kelas kontrol itu 22, untuk kelas eksperimen cuma 21. Kita copy, baru kembali. Bukan ini, ya. Kita close dulu. Kita ke sini. Selanjutnya 21 kita paste, ya. Kemudian kembali lagi, ini kode kelas untuk B-nya atau kelas kontrolnya, kode 2-nya kita copy. Baru kita masuk kembali ke Excel. Kemudian kita paste di sini, ya. Oke, kita cek ke bawah. Oke, semua berpasangan. Kemudian setelah itu, langkah selanjutnya saya close dulu, ya. Setelah itu kita masuk, kita klik analyze, kemudian kita ke descriptive statistik, ya. Kemudian kita klik explore, ya. Kemudian di sini, ya, post testnya atau hasil belajarnya itu adalah ke dependent list, ya.
variabel terikat. Untuk faktor list ya, di sini ada, kita klik pindahkan ke sini kode kelasnya, kemudian kita klik statistik. Oke, sudah 95%. Kemudian kita ke plots. Oke, ke plotsnya ini kita klik power estimation. Kemudian kita continue. Setelah itu kita oke. Kita tunggu outputnya. Oke, sudah muncul. Oke, sudah muncul uji homogenitas of variance-nya. Di sini signifikansinya di sini yang di akhir 0,936. 0,936. Artinya kita kembali ke dasar pengujiannya. Ya sama juga tadi, homogenitasnya itu yang sebelumnya lebih besar dan lebih kecil, lebih besar dari 0,5 atau lebih kecil. Nah, di sini saya juga sudah copy ya. Artinya karena ini lebih besar dari 0,05, maka kelompok ini homogen ya. Dua kelompok ini menunjukkan homogen ya. Seperti itu. Sekira itu, silahkan dipraktekkan di rumahnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.